Anissa. Hadir, Bu. Alicia. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Melinda. Hadir, Bu. Mustika. Hadir, Ibu. Nova. Hadir, Ibu. Nurmadila. Hadir. Nasila. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Sela. Hadir, Bu. Sintawati. Hadir, Bu. Siti Rotani. Hadir, Ibu. Sudah. Ada yang mau dipanggil? Aku, Bu. Aku. Oh, dia ini ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelumnya sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Oke, benar Mustika. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu teks eksposisi. Nah, jadi teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks yang berisi tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Nah, jadi teks eksposisi ini termasuk ke dalam jenis statement fiksi yang memuat informasi. Biasanya dalam teks eksposisi itu terdapat sebuah fakta. Kemudian struktur dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini memiliki 3 bagian. Ada yang bisa menyebutkan? Salsabila. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang atau rekomendasi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Salsabila. Nah, yang pertama pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pernyataan pendapat atau tesis ini merupakan bagian awal sekaligus pembuka bagi teks eksposisi ini. Nah, dalam pernyataan pendapat ini memuat pengenalan isu, pengenalan suatu masalah atau pendapat umum dari sebuah penulis. Kemudian yang kedua argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan rangkaian-rangkaian argumen yang mendukung dari isi teks eksposisi. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, bagian penegasan ulang ini merupakan penguatan kembali dari apa yang telah disampaikan. Kemudian biasanya dalam teks eksposisi itu ada sebuah fakta dan sebuah opini. Nah, jadi di teks eksposisi itu ada fakta dan juga opini. Fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau fakta itu bisa disebut benar-benar terjadi begitu. Serta bersifat objektif. Misalnya contoh dari kalimat fakta itu, misalnya ada sebuah teks eksposisi tentang COVID-19. Nah, itu contohnya COVID-19 itu terjadi pada tahun 2019 dan baru masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Nah, itu merupakan kalimat fakta. Kemudian itu adalah kalimat opini. Jika kalimat fakta itu bersifat subjektif, kalimat opini ini bersifat objektif. Nah, opini adalah kalimat yang berisi gagasan, pendapat, atau pikiran orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Misalnya contoh dari kalimat opini ini, memakan mie instan itu akan membuat seseorang menjadi kecanduan. Nah, itu merupakan kalimat opini. Baik, dari penjelasan Ibu ada apa? Ada yang bisa ditanyakan?
dari 4 orang. Ibu jelaskan dulu petunjuk pengerjaan soalnya. Di sini ada teks eksposisi mengenai dampak teknologi terhadap pendidikan. Di sini kan kalian akan menentukan struktur dari teks eksposisi baik tesis, argumentasi ataupun penegasan ulang. Kemudian tugas yang kedua itu kalian menentukan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Baik, Ibu bagikan terlebih dahulu. Itu untuk bagian benak belakang. Ini bukan dulu. Iya, benar. Baik, semuanya apakah tugasnya sudah selesai? Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Untuk kelompok 1 boleh menyampaikan struktur dari teks eksposisi yang Ibu berikan. Kami kelompok 1 terdiri atas Najla, Linda, Ika, dan Salsabila itu Nadia telah berdiskusi tentang struktur teks eksposisi. Pertama ada tesis, yaitu pada paragraf ke-1 yang berbunyi yang analisisnya yaitu paragraf 1 berfungsi untuk memperkenalkan topik utama yaitu dampak teknologi terhadap pendidikan dan memberikan pandangan umum. Yang kedua yaitu argumentasi pada paragraf ke-2, 3, dan 4 yaitu menyajikan fakta-fakta dan alasan yang membuat pandangan mengenai dampak teknologi baik positif maupun negatif. Struktur selanjutnya ada penegasan ulang pada paragraf kelima yaitu berfungsi untuk merangkum isi dan menempatkan pandangan bahwa teknologi perlu dimanfaatkan dengan baik dalam pendidikan. Oke, baik. Jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 untuk menyampaikan fakta dan opini yang telah kalian temukan dalam teks eksposisi. Kelompok 2. Ya, silakan maju. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya, Siti Rukeni, kemudian ada Nova, Meida, dan juga Anissa. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kalimat fakta dan juga kalimat opini. Jadi, kami telah menemukan kalimat fakta dan opini di dalam teks eksposisi yang ada di lembar kerja siswa tadi. Yang pertama yaitu
Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, Bapak Puspita, tolong dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.